Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Min asdaqil hadithi kitabullah. Khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membaca bab yang ke-12 dari kitab Fadlul Islam. Penjelasan akan sisi-sisi keutamaan Islam. Di PDF jilid halaman 48 ya. Masih dari karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, babu ma jaa fi ghurbatil islami wa fadlil ghuraba. Bab apa yang datang tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang terasing. Ya, di sini akan beliau terangkan seputar masalah sisi keindahan Islam tatkala Islam itu terasing. Nah, ada satu sudut di situ ya dari sisi keindahan agama Islam ini. Tapi sebelum kita masuk membaca adilah yang beliau bawakan di sini, kita akan terangkan sedikit dari makna bab yang beliau sebutkan ya. Jadi di sini beliau terangkan ada dua pembahasan ya tentang makna keterasingan Islam dan yang kedua tentang keutamaan orang-orang yang terasing. Tapi apa makna dari keterasingan Islam itu? Ya, Islam dikatakan terasing itu ada dua tinjauannya diterangkan oleh para ulama. Yang pertama, kadang dia bisa bermakna tinjauan secara mutlak, dan yang kedua kadang dia bisa bermakna tinjauan secara muqayyad, ya, terikat. Adapun Islam dikatakan dia terasing secara mutlak, ini nanti akan terjadi di akhir zaman setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kan akan membunuh siapa? Dajjal. Maka di situ Allah akan mengutus angin yang akan berhembus. Tidaklah seorang yang beriman yang menghirup angin tersebut kecuali dia pasti akan meninggal. Ya, dia pasti akan meninggal. Maka tinggal dari muka bumi manusia-manusia yang tidak beriman, yang tidak apa? Beriman. Mereka hanya tahu menyebut Allah, Allah, gitu. Dan tidak ada lagi tuntunan Islam di situ. Nah, maka di sini Islam akan terasing, ya, akan terasing. Ini makna yang pertama ya. Islam terasing secara mutlak. Ini berlaku di seluruh dunia. Nah, menjelang dekatnya hari kiamat. Menjelang dekatnya hari kiamat. Karena tidak ada yang merasakan hari kiamat itu kecuali hanyalah orang-orang yang kafir.
Jadi orang-orang yang beriman akan diwafatkan oleh Allah sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat terjadi. Tinggallah orang-orang yang kafir. Nah, disitulah Allah menegakkan hari kiamat. Nah. Kemudian yang kedua, dari makna keterasingan Islam ada yang bermakna muqayyad. Bermakna muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat. Kadang dengan waktu atau tempat atau kondisi keadaan. Nah, nanti akan kita baca hadis-hadisnya ya. Dan ada hadis yang lain diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik." Senantiasa akan ada dari umatku suatu kelompok yang menampakkan yang terang-terangan di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang mencerca mereka atau yang menyelisihi mereka sampai datangnya perkara Allah, dan mereka tetap berada pada kondisi seperti itu. Nah, jadi setiap zaman itu ada orang-orang yang terus-menerus menampakkan kebenaran. Ya. Ada yang menyelisihi mereka, ada yang mencerca mereka, tapi itu tidak berbahaya. Ya, tidak berbahaya. Dipahami ya? Ini makna keterasingan Islam secara muqayyad. Mungkin dia terasing di suatu daerah, tapi di daerah yang lain dia tidak terasing. Ya. Contoh misalnya perbandingan antara Islam di kota dengan Islam di mana? Di desa, di kampung kan? Ya. Orang mengamalkan sunnah di kota itu biasa. Ya. Orang sudah maklumi. Nah, tapi coba kalau diamalkan di kampung, ya, di desa, dia akan apa? Terasing. Itu makna keterasingan secara apa? Muqayyad, terikat. Kemudian dikatakan di sini al-ghuraba. Ya. Al-ghuraba artinya orang-orang yang terasing. Orang-orang yang apa? Yang terasing. Akan diterangkan dari sifat-sifat mereka di hadis-hadis yang beliau akan bawakan di sini. Kita baca dari ayat dan hadis yang beliau bawakan. Di sini beliau bawakan satu ayat dan beberapa hadis. Kata penulis rahimahullah taala, "Qala ta'ala, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum." Al-ayat. Ini ayat di surah Hud ya. Ayat 116. Dan firman Allah taala, "Maka mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mempunyai keutamaan, ya, yang melarang dari mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sedikit di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka." Nah, jadi ini pengkhabarannya tentang umat-umat terdahulu, di mana mereka itu tidak memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Nah, itu dari sifat Bani Israel di antaranya ya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka perbuat. Maka dengan sebab itu mereka dimurkai oleh Allah
Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan tadi illa qalilan mimman anjayna minhum. Kecuali sedikit dari siapa yang kami selamatkan di antara mereka. Tapi terus-menerus itu ada ya, orang yang senantiasa diselamatkan oleh Allah. Tatkala dia memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Hanya jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Dipahami ya? Mereka tidak banyak. Dan perhatikan sifat mereka tadi, dikatakan di situ ulu baqiyatin. Mereka ini orang-orang yang mempunyai keutamaan, sifat yang mulia, yang terpuji. Nah, itu dari makna-makna ulu baqiyatin. Dari ayat ini telah terlihat di situ dari sisi keutamaan orang-orang yang terasing di tengah manusia. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat di poin pembahasan di situ ya. Ini keutamaan dari al-ghuraba, yaitu mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Ya, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Adapun orang-orang yang tidak memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan mereka terus-menerus tinggal bersama orang-orang yang fasik, ini dikhawatirkan ya, ketika turun musibah itu akan menimpa semuanya, akan menimpa semuanya. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kalaupun nanti mereka dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Tapi di sini ada sisi keutamaan ya, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Dia memerintah kepada yang ma'ruf, kemudian dia melarang dari yang mungkar. Sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Itu dari sebab-sebab keselamatan, bertahannya musibah. Jadi ini dari keutamaan yang pertama ya, dari al-ghuraba, orang-orang yang terasing di sini, mereka adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan akan keutamaan mereka ya, di atas manusia yang lainnya. Berikutnya beliau bawakan dalil yang kedua. Kata penulis rahimahullahu taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Maksudnya hadisnya diangkat ya. Nabi SAW yang bersabda seperti itu. Apa kata Nabi? Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana permulaannya. Maka beruntunglah untuk orang-orang yang apa? Yang terasing. Hadisnya dari riwayat Imam Muslim. Jadi di sini diterangkan kepada kita ya, akan keutamaan al-ghuraba itu. Orang-orang yang terasing. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dikatakan tadi di akhir hadis, fatuba lil ghuraba. Maka tuba lil ghuraba. Apa itu arti tuba? Ya, tuba itu ada 3 penafsiran ya, diterangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tuba itu dari kata thayyib, ya, kebaikan.
kebaikan untuk al-ghuraba ini, kebaikan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Ini makna yang pertama dari tuba. Ada yang kedua, makna tuba, dia artinya satu dari nama sorga. Ya. Ada nama sorga yang namanya apa? Tuba. Ya. Kalau di penafsiran yang kedua ini berarti maknanya sorga untuk orang-orang yang terasing. Ya. Jelas ya? Ada makna yang ketiga, tuba itu artinya nama pohon di sorga. Nama pohon di sorga. Ada yang bernama tuba. Baik. Jadi kalau makna yang ketiga ini, maknanya berarti orang-orang yang terasing itu mereka akan masuk ke dalam sorga. Ya. Masuk ke dalam sorga dan mendapatkan naungan dari pohon tersebut. Dari pohon tersebut. Ya. Dikatakan di sini badal Islamu ghoriban. Islam dimulai dalam keadaan asing. Jadi pertama kali Islam datang itu kan terasing. Nabi itu ketika berdakwah setelah turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Wahai orang yang berselimut, ya, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Maka Nabi SAW di situ bangkit, memberikan peringatan kepada kaumnya. Yang ikut ketika itu hanyalah Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Abi Rabah. Nah, dari kalangan lelaki ya. Adapun dari kalangan perempuan yaitu istri beliau, yaitu Khadijah. Jadi hanya 3 orang pertama. Nabi berdakwah dibantu oleh Abu Bakar dan Bilal. Ketika orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi SAW, siapa yang bersamamu? Ya. Kata Nabi SAW, Hur wa Abdun. Yang bersamaku satu orang merdeka dan satu orang budak. Itulah tadi Abu Bakar As-Siddiq dan siapa? Bilal bin Abi Rabah. Itu awal permulaan Islam terasing. Tapi setelah itu perlahan-lahan masuk Islam para sahabat hingga akhirnya mereka diizinkan untuk berhijrah ke Madinah. Nah, jadi ini makna hadis tadi ya. Badal Islamu ghoriban. Islam dimulai dalam keadaan apa? Terasing. Wa sayaudu ghoriban. Tapi akan kembali ya, dalam keadaan terasing juga. Ini maksudnya tadi di akhir zaman. Ya. Mendekati hari kiamat Islam akan terasing. Tapi di sini kata para ulama, keterasingan yang kedua ini itu bukan pemeluknya yang asing, ya. Tapi yang terasing adalah apa? Yang terasing itu tuntunan Islam yang benar. Itu yang akan terasing di akhir zaman. Ya. Bukan dilihat kepada jumlahnya. Kalau jumlah Islam tersebar, alhamdulillah pada hari ini kan. Tapi yang terasing itu tuntunan Islam yang benar, itu yang terasing di masyarakat. Tatkala seorang dia mengamalkan Islam yang benar itu, nah, maka akan terasing. Maka akan apa? Akan terasing. Baik. Itu makna keterasingan yang kedua. Itu makna keterasingan yang kedua. Jadi paham ya? Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana permulaannya. Ya. Fatuba lil ghuraba.
maka keberuntunganlah bagi orang-orang yang terasing. Jadi dari sini jelas ya sisi keutamaan Islam. Terangkan di situ, maksudnya orang-orang yang terasing itu mereka lah yang beruntung. Karena dikatakan tadi tuba lil ghuraba. Jelas ya? Dan kemudian yang ketiga dari dalil yang dibawakan di sini, kata penulis rahimahullah taala, warawu Ahmad min hadits Ibnu Mas'ud. Wa fihi qila wa manil ghuraba qala an-nuzza'u minal qaba'il. Dan dalam riwayat Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud ya. Padanya ada tambahan ya. Ketika ditanyakan siapakah al-ghuraba itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nuzza' minal qaba'il. Itu orang-orang yang berpindah dari kabilah, dari suku. Jadi kalau misalnya dia tinggal di sesama sukunya, dia berpindah. Dia berpindah karena ada apa? Sebabnya. Misalnya karena dia tidak bisa lagi mengamalkan Islam di situ, ya. Ketika dia semakin tinggal, maka dia akan semakin ya berbahaya misalnya. Maka ini dari ciri al-ghuraba juga. Dari ciri al-ghuraba. Baik, lihat seperti kisah Ashabul Kahfi itu kan yang diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini para pemuda ya, anak-anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggal di kaumnya. Tapi ketika bisa membahayakan mereka dan mereka tidak punya kekuatan, maka mereka pergi. Ya, berpindah, meninggalkan kaum tersebut. Sehingga mereka berteduh tinggal di dalam gua dan ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ya, selama 309 tahun. Itu contoh ya dari al-ghuraba juga. Dari al-ghuraba. Baik. Jadi di sini diterangkan kepada kita dari sifat al-ghuraba, yaitu mereka adalah orang-orang yang berpindah dari kaumnya. Ya. Tapi ingat kalau misalnya dia bisa berdakwah di situ, dan maka itu hendaknya ditempuh ya, dilakukan. Ya. Karena Nabi SAW juga seperti itu. Beliau walaupun berhijrah ke Madinah, tapi beliau tetap berdakwah. Sehingga akhirnya penduduk Mekah masuk Islam secara apa? Berbondong-bondong. Itu di akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, dan engkau melihat manusia itu masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak mampu lagi di situ tinggal, maka bisa membahayakannya, maka dia berpindah. Nah, dicari tempat yang lain yang dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadisnya dari riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Terus sekarang kita lihat hadis yang berikutnya. Ini dalil yang keempat. Kata beliau rahimahullah taala, wa fi riwayatin al-ghuraba'u alladziina yasluhuna idza fasada an-nas. Nah, dalam sebuah riwayat diterangkan di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghuraba itu adalah orang-orang yang selalu berada dalam kebaikan. Ya. Jika manusia telah apa? Telah rusak. Ya, hadisnya dari riwayat Imam Ahmad dan di sanadnya itu ada kelemahan ya. Walaupun dia ada kelemahan, tapi maknanya betul ya. Dari sifat al-ghuraba itu. Jadi al-ghuraba itu mereka senantiasa
berada dalam kebaikan. Kata yasluhun itu bisa dua bacaan ya kata para ulama. Bisa dibaca yasluhuna, bisa dibaca yuslihuna. Kalau dibaca yasluhuna itu artinya mereka berada dalam kebaikan. Mereka soleh. Tinggal di tengah kerusakan. Ya, manusia. Tapi sepanjang itu tidak membahayakan mereka ya. Kalau dibaca yuslihun yaitu orang yang memperbaiki. Ya. Orang-orang yang memperbaiki jika manusia telah rusak. Artinya apa? Mereka mengadakan perbaikan di tengah manusia. Mereka mendakwakan agama, memperbaiki manusia. Ya. Mengajak orang-orang untuk mengenal agama Allah, tuntunan Islam yang sebenarnya. Ya. Itu juga dari makna al-ghuraba. Dari mana apa? Al-ghuraba. Yang tadi sudah diterangkan keutamaannya ya. Tuba lil ghuraba. Ya. Keberuntungan bagi al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Baik. Berikutnya dalil yang kelima ya. Nah, kata penulis rahimahullah taala, rawu Ahmad min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas wa fihi fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasada an-nas. Nah, dan dalam riwayat Ahmad dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas padanya ada tambahan ya, maka keberuntunganlah pada hari ini untuk orang-orang yang terasing jika manusia telah rusak. Ya, ini maknanya sama tadi ya. Nah, dalam hadis sebelumnya mereka mendapat kebaikan ya, keberuntungan walaupun manusia telah apa? Telah rusak. Lihat tadi di poin pembahasan di situ ya. Di hadis sebelumnya tadi, al-ghuraba alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Ya, bisa dibaca yuslihuna idza fasada an-nas. Nah, di situ ada sifat dari al-ghuraba. Itu mereka orang-orang yang senantiasa berada dalam kesalihan, kebaikan. Atau ada sifat yang lain tadi, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa melakukan apa? Perbaikan di tengah manusia. Nah, adapun tadi yang kelima dikatakan tadi, fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasada an-nas. Ya. Ini sama tadi dengan yang sebelumnya ya. Al-ghuraba itu orang-orang yang beruntung saat manusia apa? Rusak. Saat manusia rusak. Baik. Satu lagi ya, hadis yang mirip dengan ini. Kata penulis rahimahullah taala, wa li Tirmidzi min hadithi Katsirin ibni Abdullah an abihi an jaddihi tuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati. Ya. Dari riwayat Imam At-Tirmidzi dari hadis Katsir bin Abdullah dari ayahnya dari kakeknya. Dikatakan di situ keberuntungan bagi al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Itu orang-orang yang memperbaiki pada apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Dari sunnahku. Dan tapi hadis ini ada kelemahan dalam sanadnya ya. Dilemahkan oleh para ulama diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi maknanya tadi betul ya. Maknanya betul. Karena orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki manusia, di sana ada keutamaan. Ya. Di antara sebab tertahannya musibah di suatu daerah itu kan karena di situ masih ada orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Rabbmu tidak akan menyiksa, membinasakan suatu negeri ketika di situ penduduknya masih mengadakan perbaikan. Masih mengadakan apa? Perbaikan. Itu tidak akan turun musibah. Dijamin oleh Allah
Subhanahu wa taala. Sepanjang di daerah itu, di negeri itu masih ada orang-orang yang mengadakan apa? Perbaikan. Ya. Ada orang-orang yang berdakwah, dia dakwakan agama yang benar, akan ditahan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hendaknya kita jaga ya, kita kembangkan. Dakwah jalan Allah itu dari tonggak sebab keamanan ya, di sebuah negeri, di sebuah daerah. Walaupun banyak kerusakan di situ, tapi kalau masih ada orang-orang yang berdakwah ya di jalan Allah, maka akan ditahan musibah tersebut, dihindarkan oleh Allah, dipalingkan mereka dari musibah dan malapetaka. Jelas ini ya. Masih ada dari beberapa hadis lagi, nanti kita akan baca insyaallah taala di sesi berikutnya. Tapi jika ada kurang mohon dimaafkan, kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.